Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, selama 1 jam ke depan Anda akan bersama saya Aryanda Ami Pranata dalam acara PAI News yang akan membahas berita aktual dan terpercaya. Berita hangat pada hari ini ialah Indonesia memiliki program pendidikan yang sangat efektif diterapkan saat ini, yaitu pendidikan luar sekolah, di mana pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pendidikan formal. Pendidikan luar sekolah memiliki beberapa bentuk kegiatan, di antaranya adalah belajar kelompok, magang, latihan-latihan keterampilan, dan lain sebagainya. Belajar kelompok adalah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang mempunyai hubungan saling ketergantungan satu sama lain sesuai dengan status dan peranannya. Anggota kelompok mengadakan interaksi satu sama lain dan mempunyai tujuan yang memberi haluan dan arah gerak kelompok maupun anggota kelompok agar tercapai tujuannya. Dalam belajar kelompok, pengalaman belajar tidak hanya diperoleh dan berasal dari sumber belajar, melainkan terdapat pula melalui interaksi kelompok antara peserta didik itu sendiri. Kegiatan belajar kelompok adalah terjalinnya interaksi antara sumber belajar dengan warga belajar secara efektif. Magang merupakan salah satu kegiatan belajar yang asli dan yang paling tua. Setelah manusia mengenal perkakas, senjata, pakaian, perumahan, dan bahasa, maka hasrat untuk mengetahui, menguasai, dan sikap untuk memiliki benda-benda tersebut menjadi bagian dari kehidupannya. Menurut Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Lembang Bandung, magang adalah proses belajar di mana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam bidangnya. Magang yang merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar dalam pendidikan luar sekolah, dalam pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, serta mempunyai gagasan lifelong education sebagai konsep utama dalam pendidikan luar sekolah, serta berupaya untuk mengatasi kebutuhan masyarakat secara efisien, efektif, dan relevan dengan yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, menurut Sumarna, lembaga formal yang ada saat ini tak bisa diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil yang sangat dibutuhkan pasar kerja, sebab kurikulum maupun sarana pendidikan formal yang digunakan umumnya sudah ketinggalan atau tak mampu mengikuti dalam dunia usaha dan industri yang berkembang sangat pesat dan cepat berubah. Latihan keterampilan. Latihan keterampilan bertujuan untuk mengembangkan mental, keuletan, disiplin, dan lain-lain yang kesemuanya itu harus dipraktekkan secara konkret di dalam kehidupan masyarakat. Latihan keterampilan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu cara sistematik yang diberikan kepada seorang untuk mendapatkan suatu keterampilan tertentu. Latihan keterampilan dibagi ke dalam 2 macam latihan. Berdasarkan jenisnya yaitu latihan keterampilan prajabatan untuk menyiapkan calon pekerja dalam menghadapi suatu jenis pekerjaan tertentu. Latihan keterampilan tambahan bagi mereka yang sudah bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan efisiensi kerja di bidang teknik. Di bidang teknik, latihan ini direncanakan untuk menyiapkan peserta didik dalam menghadapi pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, sekaligus pemahaman tentang hukum-hukum sains yang sukar untuk dikerjakan secara teori. Keberhasilan peserta didik dalam mengikuti suatu latihan keterampilan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan umumnya tingkat pendidikan, pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh sebelumnya dan yang berhubungan dengan yang dipelajari saat ini, bakat dan kecerdasan dalam bidang tertentu, sikap dan minatnya terhadap apa yang dipelajari, fasilitas belajar yang diperolehnya, telinga dan pengalaman-pengalaman, dan yang terakhir cara pengajaran yang ada.